Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin satu butir telur. Aku bakalan kocok lepas dia dulu ya teman-teman. Ini aku ngocoknya pakai garpu biar lebih gampang gitu tercampurnya. Setelah menurut teman-teman udah selesai dikocok kayak gini, kita bisa langsung aja pinggirin dulu. Kita bakalan lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin mangkok yang lumayan gede gitu. Aku bakalan masukin 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang pro tinggi ya teman-teman. Aku pakai merek Cakra. Terus lanjut di sini aku ada 50 gram gula pasir. Dan kita bakalan masukin telur yang udah kita kocok tadi ya teman-teman. Ini kita masukin semuanya seperti ini. Lanjut di sini aku ada pernipan atau ragi instan. Aku bakalan pakai setengah bungkus, kurang lebih 5 sampai 6 graman gitu. Dan untuk susu cairnya ini aku pakai 140 ml. Ini tuh dipastikan hangat ya teman-teman. Kalau mau diganti air putih biasa juga nggak apa-apa, yang penting hangat aja biar nanti tuh raginya berkembang. Jangan terlalu panas, kalau terlalu panas banget raginya bakalan mati ya teman-teman. Setelah menurut teman-teman bahan-bahannya masuk, kita bisa langsung aja aduk. Ini ada dua bahan yang belum kita masukin teman-teman, ada mentega sama garam, tapi kita aduk dulu sebentar ya. Ini aku ngaduknya pakai spatula karena adonannya tuh lumayan panas gitu, masih hangat-hangat gitu sih. Tapi kalau menurut teman-teman udah bisa dipegang sama tangan gitu, kalian langsung aja aduknya pakai tangan aja, lebih gampang menurut aku. Ini menurut aku udah lumayan dingin gitu ya. Kita langsung aja ngaduknya pakai tangan. Kalau teman-teman punya mixer bisa pakai mixer aja. Soalnya kalau pakai tangan ini butuh tenaga ya teman-teman. Kita langsung aja aduk-aduk aja sampai setengah kalis gitu. Dan ini udah mulai kalis gitu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman udah mulai kalis, lengket-lengket di tangan gitu, kalian bisa langsung aja siapin mentega atau margarin gitu. Aku untuk mentega atau margarinnya cuman pakai 1 sendok makan aja ya teman-teman. Ini menurut aku udah cukup. Langsung aja aku kasih menteganya segini 1 sendok makan. Setelah itu kita langsung aja aduk-aduk lagi. Oh ya teman-teman, jangan lupa masukin 1,5 sendok teh garam. Soalnya kalau nggak dikasih garam gitu rotinya kurang mantul gitu. Jadi aku bakalan kasih garam sedikit aja segini. Setelah itu aku bakalan ulenin lagi sampai bener-bener kalis ya. Pokoknya sampai elastis itu loh teman-teman. Ini menurut aku udah kalis gitu, kalian bisa lihat ya. Tuh, udah kayak elastis gitu. Jika menurut teman-teman udah elastis seperti ini, kalian bisa langsung aja bulet-buletin seperti ini. Maksud aku dirapiin gitu loh teman-teman, kayak gini aja nih. Dibuat bulat gitu adonannya. Setelah menurut teman-teman udah bulat seperti ini, kalian bisa langsung aja taruh lagi di mangkok yang kita buat ngulainin tadi. Ini udah cukup lah ya. Setelah itu kita bisa langsung aja taruh ke sini. Ini kita tutup pakai kain bersih selama kurang lebih 1 jam gitu ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai 1 jam. Ini kita biarin sampai ngembang dulu ya. Pokoknya harus sampai ngembang. Dan setelah 1 jam, ini dia hasilnya. Wow, ini udah ngembang 2 kali lipat gitu ya. Langsung aja kita kempesin dulu. Ini kan masih banyak udaranya gitu, kita kempesin sampai benar-benar hilang itu udaranya. Kalau teman-teman pengen lebih gampang, bisa langsung aja siapin telenan. Aku bakalan siapin telenan ya teman-teman, atau tempat yang bisa dibuat naruh adonannya ini. Ini menurut aku kalau pakai mangkok ribet, jadi aku ambil telenan aja. Aku bakalan langsung aja taruh di atas telenan seperti ini. Dan aku bakalan potong-potong adonannya itu menjadi 5 bagian. Kalau teman-teman pengen hasilnya sama rata, sama gede, bisa ditimbang dulu. Cuman karena menurut aku dikira-kira kayak gini aja sama aja gitu, jadi ya mending dikira-kira aja. Tapi kalau kalian jualan bisa ditimbang biar kalian gak rugi. Kurang lebih segini aja ya adonannya, kurang lebih aja lah pokoknya, karena ini kan dipakai sendiri jadi kira-kira aja.
Ini untuk isiannya, kalau teman-teman suka coklat keju, dalamnya bisa ditambahin coklat atau keju. Cuman karena aku nggak terlalu suka sih sebenarnya, cuma pengen nyobain yang rasa stroberi. Kebetulan aku punya selai stroberi. Ini nggak perlu digulung-gulung gitu, pokoknya langsung aja lah. Ini aku bagi rata dulu adonannya, dan aku bakalan kasih tahu caranya masukin selai ke dalamnya. Ini kita bisa langsung aja ambil satu adonan kayak gini aja, kita tarik-tarik seperti ini aja, jadi nggak perlu digulung-gulung pakai alat gulungan, itu sama aja sih menurut aku. Kita langsung aja siapin selai juga. Ini kita tarik-tarik seperti ini aja ya, sampai dia tuh melar gitu. Setelah melar, kita bisa langsung aja kasih selai secukupnya sesuai selera kita. Ini menurut aku segini aja cukup. Setelah itu kita langsung aja tutup kembali, kita cubit-cubit aja, pokoknya asal dia tuh lengket gitu loh teman-teman, dicubit-cubit seperti ini aja sampai permukaannya itu mulus, biar nanti rotinya hasilnya juga mulus. Dicubit-cubit aja kayak gini tuh. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya teman-teman. Sambil nungguin aku masukin selainya ke dalam adonan, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang mau aku buat giveaway di bulan depan, langsung aja komen sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Kalau partisipasi kalian tuh banyak, aku bakalan buat lagi giveaway-nya di bulan depan, dan udah dapat pemenang 1, tinggal 9 pemenang lagi. Jadi ditunggu komennya sebanyak-banyaknya sekarang juga ya teman-teman. Soalnya kalau komen kalian sedikit, aku mau buat giveaway tuh kayak ya nggak ada yang terlalu seneng, jadi ya nggak usah buat. Kalau teman-teman banyak yang butuh, banyak yang pengen punya mixer atau blender gitu, aku bakalan ngeluarin buat kalian. Ini tuh bukan karena apa ya teman-teman, karena aku tuh pengen ya berbagi rezeki aja sih, biar sama-sama seneng gitu. Jadi buat kalian yang pengen aku buat giveaway, langsung aja komen sekarang juga. Setelah menurut teman-teman udah bagus gitu adonannya kayak gini, kita bisa langsung aja masukin ke dalam loyang. Ini aku pakai loyang bolu ya kalau nggak salah, ini loyang bolu gitu, tapi nggak apa-apa, bisa pakai loyang apa aja. Kebetulan aku cuma punya yang ini, jadi aku pakai yang kayak gini aja. Biar nanti nyopotnya itu gampang, kalian bisa langsung aja olesin loyangnya itu pakai margarin ya teman-teman. Soalnya kalau nggak diolesin nanti bakalan lengket dan susah nyopotnya. Saran dari aku sih ya diolesin dulu gitu sebelum kita taruh adonannya ke dalam situ. Dan buat teman-teman yang nanya kok nggak digulung-gulung pakai alat gulungan itu, orang pakai tangan aja bisa, kenapa dibuat ribet sih teman-teman, gitu maksudnya aku. Buat kalian yang nggak punya alat-alatnya yang kayak dibuat kue gitu, nggak usah takut. Soalnya tuh kalau kita ada niat terus pakai bahan seadanya tuh bisa aja jadi, cuma niatnya kita aja yang kurang. Mungkin kadang kan ya nggak punya mixer, sebenarnya sih nggak perlu pakai mixer. Tadi kan aku nggak pakai mixer dan alhamdulillah rotinya tuh jadi mekar, ngembang. Kalian bisa lihat kan hasilnya juga mulus walaupun belum kelihatan. Buat kalian yang penasaran hasil akhirnya kayak gimana, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Dicubit-cubit aja terus sampai bener-bener mulus gitu, biar hasil permukaannya tuh nggak kasar gitu, kayak apa sih, kayak bergerindil gitu loh teman-teman. Nih tinggal satu yang terakhir. Ini kalau teman-teman pengen dijadiin beberapa potong, kayak maksudnya kayak 9 atau 10 potong gitu, terserah, nggak apa-apa. Cuman kan karena aku pengennya buatnya yang satu aja makannya kenyang gitu, jadi aku agak gedean seperti ini. Ini nanti dibiarin 45 menit dia bakalan ngembang. Jadi ukurannya segini aja ya. Ini udah selesai, kita bisa langsung aja tutup kembali dan kita diemin dia kurang lebih 1 jam. Ini kita diemin aja ya teman-teman. Dan setelah 1 jam ini dia hasilnya. Wow, ini tuh bener-bener super gede banget sih menurut aku. Jika menurut teman-teman udah seperti ini, kita bisa langsung aja oven dianya. Sebelum kita oven, kita kasih dulu atasnya sisa susu UHT yang ada di gelas tadi ya teman-teman. Ini kita oles-olesin aja biar nanti tuh hasilnya kayak elastis gitu, jadi nggak keras gitu loh teman-teman. Ini tuh sambil aku manasin ovennya ya. Untuk manasinya kurang lebih 10 menit pakai api besar. Dan setelah 10 menit kita bisa langsung aja masukin. Ini diolesin semuanya pokoknya ya, biar nanti tuh hasilnya bener-bener lembut gitu loh. Dan setelah 10 menit ovennya udah panas, kita bisa langsung aja masukin ke dalam oven. Pastikan lagi ovennya panas ya. Ini
Ini kita oven kurang lebih 20 menit pakai api yang sedang. Maksud aku kayak api yang sedang aja gitu, jangan yang gede-gede. Dan setelah 20 menit ini dia hasilnya. Wow, hasilnya bener-bener cantik banget sih. Bener-bener simple terus cantik. Ini aku pakai oven biasa ya, jadi nggak pakai oven yang api atas bawah gitu, nggak pakai oven listrik, jadi pakai oven yang harganya murah meriah dan pasti. Biar ini tampilannya lebih cakep, lebih mengkilat gitu, aku bakalan kasih lagi olesan margarin selagi adonannya tuh panas. Aku tuh pengen banget makan roti ini tuh selagi dia tuh hangat gitu loh teman-teman. Jadi ini nanti masih hangat, loyangnya masih panas, langsung aja aku bakalan tuangin dia ke dalam piring dan aku makan dia tuh selagi panas gitu. Pasti rasanya bener-bener yummy abis. Soalnya tuh kalau makan roti panas itu bisanya kita buat sendiri gitu loh. Kalau kita beli pasti rotinya dingin gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh spesialnya kalau kita buat sendiri bisa makan rotinya anget-anget. Ini buat nuanginnya aku bakalan pakai 2 piring seperti ini. Soalnya kan ininya panas gitu loh teman-teman. Nah, setelah dimasukin ke piring pertama, kita langsung aja ambil piring kedua. Nah, kayak gini. Dan jadi deh. Pokoknya kalian tuh wajib cobain resep aku kali ini karena menurut aku ini tuh bener-bener nampol abis. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Ini langsung aja aku ambil satu rotinya, jadi aku sobek gitu. Tuh, ini tuh bener-bener empuk gitu loh teman-teman dan masih hangat gitu. Kalau masih hangat emang kurang elastis, cuman kita tungguin dia dingin pasti elastis banget. Tuh, selainnya udah membleber kemana-mana. Wow, gila sih ini. Wow, bener-bener nggak percaya bisa buat roti seenak ini, selembut ini, dan semewah ini. Bener-bener gila sih ini. Ini langsung aja aku cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata food vlogger ini tuh rasanya endol, bener-bener endol banget sih ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyi kata loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Langsung aja subscribe sekarang juga ya teman-teman. Dan kalian jangan lupa untuk nyobain resep roti aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.